بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika terjadi Fathu Mekkah, Fathu Mekkah itu disebut dengan Ghazwatu Mekkah, atau bahasa lainnya pembebasan kota Mekkah dari kekufuran, kesyirikan dan berhala. Kemudian maka di Ka'bah itu dikeluarkan semua berhala, dan di dalamnya ada berhala Ibrahim, ada berhala Ismail, ada patungnya, ada gambarnya. Sama dengan zaman kita ini, ikhwatul Islam, banyak di antara yang kita lihat ada gambarnya Abu Bakar As-Siddiq, ada gambarnya Umar, ada gambarnya Utsman, ada gambarnya Ali, bahkan ada gambar sahabat, ada gambar orang-orang terdahulu. Pertanyaannya, yang menggambar ini siapa? Kemudian kenapa gambarnya seperti itu? Apakah pernah mereka melihat orang-orang seperti ini? Sama dengan Ibrahim dikala digambar. Pernah tidak orang-orang Mekah mereka mengetahui melihat Nabi Ibrahim? Tidak pernah. Begitu juga gambar, misalnya gambar fulan, ini ada Syekh fulan. Kemudian digambar, dilukis. Pertanyaannya, siapa yang melukisnya? Kemudian kenapa dia tahu wajahnya seperti ini? Makanya banyak orang-orang terdahulu, apalagi sahabat Nabi Abu Bakar, ada gambarnya atau tidak? Pernah tidak kita melihat gambar Abu Bakar Siddiq? Tidak pernah. Berarti kita kurang keliling nih. Kalau saya sering di masjid-masjid, di musola-musola itu ada gambar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak pernah kita lihat. Berarti kita kurang keliling ya. Makanya sesekali keliling. Artinya banyak masjid-masjid yang seperti itu. Ada sebagian daerah di daerah kami tidak jauh itu ada ikhwatul Islam. Kami pun bertanya, ini gambar Utsman, gambar Ali, kira-kira dari mana datangnya? Dan kenapa gambarnya seperti itu? Dan apakah mereka pernah melihatnya? Makanya di dalam agama Islam, gambar itu dianjurkan bagi kita untuk tidak meletakkannya atau menggantungkannya. Kalau ada di antara kita yang punya gambar, simpan saja, bukan untuk dipampangkan. Kenapa demikian? Karena gambar bahasa Arabnya adalah surah. Nah, lagi lain bahasa Arab lain. Bahasa Arab gambar itu adalah surah, dan surah itu ada ancaman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menggambar, maka nanti diminta di akhirat untuk memberikan ruh, walaysa binafikh, dan dia tidak akan sanggup untuk selama-lamanya. Maka diminta pertanggungjawaban. Gambar itu termasuk di antara salah satu yang dilarang. Makanya apa buktinya? Bukan hanya patung. Kalau patung sudah jelas, tapi gambar demikian juga keadaannya. Apa buktinya? Yaitu ketika Aisyah menggambar burung di bantalnya menyulam. Sulaman itu sama dengan gambar, disulam. Yang tentunya tidak berbentuk sulaman. Maka Nabi tidak mau masuk. Kemudian Aisyah mengatakan, "Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah ya Rasulullah. Kira-kira kenapa engkau tidak mau masuk? Apa salahku?" Maka Nabi mengatakan, "Bagaimana aku masuk ke dalam rumah yang malaikat tidak mau masuk di dalamnya?" Ternyata ada gambar yang disulam oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini bukan masalah gambarnya ada ini ada itu, tidak ikhwatul Islam, tapi masalahnya keberkahan yang ada di rumah. Kalau seandainya malaikat tidak masuk ke rumah kita, apa yang akan masuk? Kita tidak ingin keluarga kita, rumah kita rumah yang dipenuhi oleh jin, sarang yang lainnya. Kita ingin rumah kita dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat akan jauh dari rumah yang ada gambar-gambar di dalamnya selama kita bisa menjauhinya. Apakah ada gambar makhluk yang bernyawa yang tidak bisa kita menjauhinya? Banyak. Salah satunya adalah mainan anak-anak perempuan. Mainan anak-anak perempuan itu tidak mungkin, dan itu terjadi kepada Aisyah. Maka sebagian orang yang membolehkan, mereka berdalih dengan ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu adalah orang yang paling pintar semenjak beliau kecil. Aisyah itu pintar orangnya, dan itulah salah satu hikmah mengapa Allah pilih Aisyah menjadi istrinya dan tidak punya keturunan, agar Aisyah menjaga agama. Dan betul keadaannya, Aisyah lah yang menjaga agama. Apa makna menjaga agama? Dia menghafal semua hadis-hadis Nabi, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga dan keluarga. Dari mana kita tahu bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana makan Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana sholat Nabi, kecuali dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibunda Aisyah ini, dia pernah main kuda-kudaan. Main kuda, main anak-anak. Makhluk hidup, ada sayapnya,
Maka Nabi lewat, bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah," Aisyah sedang main, anak-anak. "Wahai Aisyah, biasanya kuda tidak ada sayapnya. Biasanya kuda tidak ada sayapnya." Aisyah dikala dia sedang bermain, tidak melihat Nabi SAW, spontan langsung mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa kuda Nabi Sulaiman itu ada sayapnya?" Anak kecil. "Tidakkah kamu tahu bahwa kuda Sulaiman itu ada sayapnya?" Kemudian dia lanjut bermain. Itu bukti kecerdasannya. Nah, dari situ para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, makanya makhluk bernyawa, boneka kalau istilah kitanya, atau makhluk yang ada bernyawa, kalau itu seandainya untuk permainan anak-anak perempuan, maka diberikan keringanan, karena memang itu ada tabiat anak perempuan. Kalau tabiat anak laki-laki, apa? Boneka atau robot? Robot, mobil-mobilan, apalagi yang lain. Semaksimal mungkin, selagi ada makhluk yang bergambar dan bernyawa, maka jauhkan dari rumah. Bukan untuk orang lain, tapi demi kemaslahatan keluarga kita, agar keluarga kita, rumah kita adalah rumah yang ibarat surga, karena malaikat yang selalu mengisinya, malaikat yang selalu ada di dalamnya. Tapi kalau seandainya penuh dengan gambar ini, apalagi ditambah masalah keyakinan, itu urusan kedua. Yang penting gambarnya dulu. Kalau ditambah keyakinan, itu lain cerita. Makanya dianjurkan di rumah kita tidak ada makhluk yang bernyawa, karena resikonya terlalu berbahaya nanti dikala kita berada di akhirat sana. Yang mengatakan boleh-boleh saja, silakan. Tapi ingat, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.